Hidup bergelimangan harta nampaknya memang menjadi impian hampir semua orang. Banyak cara yang sering dilakukan oleh orang-orang untuk mendapatkan kekayaan, bekerja, membuka usaha, bahkan termasuk melakukan pesugihan karena ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Praktik pesugihan sendiri adalah ritual yang dilakukan seseorang dengan melakukan perjanjian dengan makhluk halus atau jin. Perjanjian umumnya dilakukan dengan berbagai syarat yang akan diganti oleh jin atau makhluk halus tersebut dengan harta. Namun apapun itu, cara tersebut tidak layak ditiru karena risiko dengan apa yang kita dapatkan sangatlah tidak sebanding. Di Indonesia sendiri ada berbagai jenis pesugihan yang terkenal dengan syarat yang mengerikan bahkan tidak masuk akal. Selamat datang di Ini Radio, silahkan klik tombol subscribe dan ini dia 10 jenis pesugihan yang ada di Indonesia versi Ini Radio. Let's go. Pesugihan Nyipri. Salah satu jenis pesugihan yang cukup terkenal di kalangan masyarakat luas adalah pesugihan Nyipri. Cara kerja pesugihan ini adalah pelaku merubah wujud menjadi hewan untuk mendapatkan harta. Perubahannya pun berbeda-beda menyesuaikan dengan perjanjian awal, seperti menjadi babi, ular, monyet, kucing, dan hewan-hewan yang lain. Pesugihan Nyi Blorong. Konon pesugihan ini bisa menyebabkan seseorang kaya raya secara mendadak. Wujud Nyi Blorong sendiri berupa manusia setengah ular yang bersisik emas. Cara pesugihan ini adalah pelaku pesugihan melakukan hubungan badan dengan sosok Nyi Blorong tersebut. Maka sisik-sisiknya yang berupa emas tadi akan rontok di tempat tidurnya. Namun sebagai balasannya, ketika pelaku pesugihan meninggal, maka dia akan menjadi budak dari Nyi Blorong. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Jenis pesugihan ini sangat terkenal di Jawa Tengah, lebih tepatnya di kota Rembang dan sekitarnya. Syarat pesugihan ini adalah pelaku harus laki-laki, karena pesugihan ini sama halnya dengan pesugihan Nyi Blorong, yaitu setiap malam Jumat Kliwon, pelaku pesugihan harus berhubungan badan dengan sosok Nyai Puspo Cempoko tersebut. Sebagai balasannya, pelaku pesugihan akan menerima harta yang begitu banyak. Konon Nyai Puspo Cempoko sendiri adalah makhluk gaib penunggu daerah Kabongan, salah satu desa di kota Rembang. Di daerah tersebut hal mistik memang masih kental, sehingga banyak orang yang sering datang untuk melakukan ziarah dengan tujuan tertentu. Pesugihan Lereng Merapi. Pada zaman Mataram kuno, Panembahan Senopati yang merupakan Raja Mataram memberi mandat kepada seorang sakti mandraguna yang bernama Krincing Wesi. Lalu pada suatu waktu, Krincing Wesi berubah menjadi raksasa karena telah memakan telur naga Kiai Jagat. Untuk selanjutnya dalam menjalankan tugas menjaga Merapi, dia diberi hadiah tunggangan berupa gajah raksasa oleh Panembahan Senopati. Setelah beberapa tahun, gajah itu mati dan dikuburkan oleh Krincing Wesi di suatu tempat. Tempat itulah yang sekarang biasa disebut dengan Watu Tumpeng. Banyak para pengunjung yang datang dari dalam maupun luar kota untuk berziarah dengan tujuan tertentu, salah satunya untuk melakukan pesugihan. Pesugihan Munding Seri. Pesugihan ini terletak di kawasan Gunung Gede, Jawa Barat. Tidak sedikit masyarakat yang percaya bahwa tempat itu adalah tempat bersemayamnya Raden Surya Kencana, yakni seorang putra mahkota dari pendiri kota Cianjur, Raden Arya. Dikatakan beliau semasa hidup beristrikan makhluk halus. Di kawasan ini pula terdapat gubuk yang di dalamnya terdapat sebuah gundukan tanah yang dipercaya disinilah tempat orang-orang mencari pesugihan. Namun katanya, untuk mencari pesugihan di tempat ini harus dilakukan saat bulan purnama, karena jika tidak, konon segala upaya yang dilakukan akan sia-sia. Pesugihan Bulu Genderuwo. Jenis pesugihan ini memang tidak sepopuler jenis pesugihan yang lainnya. Ini cukup beralasan karena sulitnya melakukan proses pesugihan ini, yakni pelaku pesugihan harus telanjang bulat di bawah pohon gayam dan menyediakan masakan dari burung gagak. Lalu ketika genderuwo datang dan memakan masakan dari burung gagak, pelaku harus segera mengambil bulu genderuwo. Jika beruntung, maka pelaku akan mendapatkan bulu genderuwo dan dipercaya rezekinya akan mengalir seperti air bah. Akan tetapi, jika tidak beruntung, bisa jadi orang tersebut akan enggan untuk mengulanginya kembali karena takut dengan wujud genderuwo tersebut. Namun meski untuk mendapatkannya cukup sulit, akan tetapi pesugihan ini dipercaya tidak begitu mengandung resiko karena genderuwo tidak meminta tumbal ataupun nyawa. Pesugihan Gunung Kemukus. Alkisah pada zaman dahulu ada seorang pangeran bernama Pangeran Samudro. Ada yang menyebut bangsawan ini dari keluarga kerajaan Majapahit.
Namun versi lain menyebutkan Pangeran Samudro berasal dari bangsawan kerajaan Pajang. Pangeran Samudro jatuh cinta kepada ibundanya sendiri, yakni Dewi Ontrobulan. Keduanya menjalin asmara sampai suatu waktu ayahandanya mengetahui dan murka terhadap keduanya. Kemudian Pangeran Samudro diusir dari istana. Dalam kekecewaannya, Pangeran Samudro mencoba menghilangkan kesedihannya dengan cara berkelana, hingga sampailah ia di Gunung Kemukus dan menetap di sana. Tak lama kemudian, ibunda dari Pangeran Samudro ini menyusul ke Gunung Kemukus untuk melepas kerinduan. Namun kesialan sang pangeran belum berhenti. Belum juga mereka berhubungan, masyarakat di sekitarnya memergoki dan menangkap mereka, kemudian merajam keduanya hingga keduanya tewas. Akan tetapi sebelum menghembuskan napas terakhir, Pangeran Samudro berteriak, "Baiklah, saya menyerah, tapi dengarkanlah sumpahku. Barang siapa yang mau meniru perbuatanku di sini, maka dialah yang akan menembus dosaku dan sebagai imbalannya, saya akan mengabulkan segala permintaannya." Pesugihan tukar janin. Proses ini dilakukan dengan cara memindahkan janin untuk diberikan kepada jin perempuan yang ingin memiliki keturunan. Sebagai gantinya, jin ini akan memberi imbalan berupa harta yang melimpah. Pantangan dari pesugihan ini adalah dilarang meminta atau mengharapkan anaknya untuk kembali. Pesugihan tukar istri. Jenis pesugihan ini sama saja seperti pelaku menjual istrinya kepada setan. Biasanya yang melakukan ritual pesugihan ini adalah para suami yang sakit hati karena ditinggal istrinya berselingkuh. Ritual ini biasanya dilakukan di sebuah goa yang berada di salah satu gunung di Pulau Jawa. Namun katanya di tempat ini juga berlaku petuah masyarakat, yakni jelma merajil mati, atau dapat diartikan siapa yang datang dia akan mati. Pesugihan tuyul. Jenis pesugihan ini cukup populer di kalangan masyarakat luas. Tuyul dapat digambarkan anak kecil atau orang dengan tubuh kerdil dan memiliki kepala pelontos tanpa rambut. Tuyul ini dipelihara lalu disuruh untuk mencuri uang. Namun, ada cara yang konon bisa mencegah tuyul mencuri uang, yaitu dengan menaruh yuyu atau sejenis kepiting di sejumlah sudut rumah. Karena tuyul dipercaya menyukai yuyu, ia akan melupakan tugas dari si pemelihara. Demikian jenis pesugihan yang ada di Indonesia versi Ini Radio. Alangkah baiknya kita menghindari praktik seperti ini. Apapun keinginanmu, mintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hanya dirinya lah yang memiliki kuasa memberikan rezeki kepada umat manusia. Ini Radio pamit undur diri. See you on the next video.